Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kelompok kami, kelompok 5 dalam mata kuliah Sinyal dan Sistem, Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Purwakarta. Kelompok 5 ini terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Farhan Takigani dengan NIM 2308064 dari Sistel 3A, dan rekan saya Muhammad Rifki Hamzani dengan NIM 2311165 dari kelas 3A Sistem Telekomunikasi, dan Zihan Fitria dengan NIM 2301316 dari kelas 3A Sistem Telekomunikasi. Oke, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Jadi teman-teman semua yang menonton di sini, saya akan menjelaskan yaitu pada soal yang pertama, yaitu tentang soal analitis 1, yang diberikan sebuah soal, yaitu soalnya adalah beri gambaran sebuah sinyal sinus kontinu yang bersifat periodik berupa sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz dan fase awalnya yaitu pi per 2 radian. Nah, di sini diberikan sebuah gambaran yaitu grafik yang menampilkan sinyal sinusoidal dengan nantinya yaitu amplitudo bernilai 1, frekuensi bernilai 5 Hz dan juga fase awalnya bernilai 2 per detik dengan rentang waktu dari min 1 hingga 1 detik. Nah, sinyal sinus ini memiliki nilai maksimal 1 dan nilai minimal min 1 yang konsisten dengan amplitudo A. Nah, dilanjut dengan sebuah gambaran analisis dan karakteristik periode, yang dimana karena frekuensinya yaitu 5 Hz, sinyal memiliki periode T sama dengan 1 per F, sama dengan atau 0,2 detik. Dengan demikian, dalam rentang waktu min 1 hingga 1, terdapat 10 siklus gelombang sinus. Nah, dilanjut dengan pengaruh fase awal. Dengan pengaruh fase awalnya yaitu pi per 2, sinyal dimulai dari amplitudo maksimum 1 pada T sama dengan 0. Hal ini sesuai dengan karakteristik fungsi sinus yang mengalami pergeseran fase sebesar pi per 2. Dilanjut adalah sebuah simetri dan pola, yang dimana di sini diberikan gambar sebuah sinyal yang menunjukkan simetri terhadap waktu dan pola berulang setiap 0,2 detik, sesuai dengan sifat periodik dari fungsi sinus itu sendiri. Nah, lanjut kepada soal yang kedua, yaitu soal analitis 2, yang dimana soalnya itu adalah ulangi langkah tersebut untuk nilai frekuensinya adalah 10 Hz, 20 Hz, dan juga 30 Hz. Sementara fase awalnya ditetapkan sebagai θ sama dengan 0 untuk kasus di atas. Nah, di sini sama seperti soal yang kedua, yaitu memberikan gambaran sebuah sinyal dari beberapa frekuensi, yang dimana sama seperti soal yang pertama, namun yang berbeda adalah pada frekuensinya yang beragam. Mungkin yang pertama kita akan memberikan sebuah gambaran grafik yang menampilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensinya yaitu 10 Hz. Nah, dalam sinyal ini nantinya akan digambarkan sebuah sinyal yang dimana terdapat amplitudonya adalah bernilai 1, frekuensinya bernilai 10 Hz, dan juga fase awalnya yaitu pi per 2, dan juga rentang waktunya T dari min 1 hingga 1 detik. Dan juga di sini diberikan gambaran nantinya grafik akan menampilkan pola sinusoidal dengan puncak maksimumnya itu adalah 1. Dan juga puncak minimumnya yang ke bawah itu adalah min 1, sesuai dengan amplitudo A. Nah, lanjut dengan frekuensi yang kedua, yaitu grafik yang menampilkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 20 Hz. Nah, berbeda dari frekuensi yang sebelumnya, di sini kita memakai 20 Hz. Nah, di sini kita memberikan gambaran nantinya adalah amplitudonya bernilai 1, yang dimana amplitudo ini adalah nilai puncak dari gelombang sinus, dan juga frekuensinya yaitu adalah 20 Hz seperti pada soal, yang dimana artinya sinyal memiliki 20 siklus di dalam 1 detik. Dan juga fase awalnya seperti yang sudah sebelum-sebelumnya yaitu pi per 2, yang menyebabkan sinyal mulai dari amplitudo maksimum pada T sama dengan 0. Dan juga di sini memiliki rentang waktu yaitu min 1 sampai 1 dengan resolusi 0,001 sehingga menghasilkan 2001 sampel data. Nah, di sini juga kami memberikan sebuah gambaran visual grafik, yang dimana yang pertama adalah sinyal terlihat sangat rapat karena frekuensinya tinggi, yaitu seperti yang sudah kita tahu dalam soal ya, bahwa frekuensinya itu adalah 20 Hz, yang dimana frekuensinya semakin meningkat dan juga osilasinya akan semakin merapat begitu. Yang kedua adalah amplitudenya berkisar dari min 1 hingga 1, konsisten dengan nilai A. Dan juga yang terakhir adalah pola sinusoidal yang berulang dengan periode tetap. Dilanjut dengan yang frekuensi yang terakhir, yaitu adalah 30 Hz, yang dimana di sini diberikan sebuah gambaran parameter sinyalnya, waktunya, karakteristik grafik, dan juga analisis dari sinyal yang akan kita gambarkan nantinya. Yang pertama yaitu kita bahas pada parameter sinyal, yang dimana di sini kita diberikan sebuah gambaran nantinya sinyal itu beramplitudo 1, yang menunjukkan puncak maksimum dan minimum sinyal sebesar 1 dan min 1. Dan juga frekuensinya yang sudah dijelaskan atau sudah disebutkan tadi ya, bahwa frekuensinya itu adalah 30 Hz. Berarti ada 30 siklus per detik. Yang tadinya 20 siklus per detik sekarang menjadi 30 siklus per detik. Dan dilanjut dengan sudut fase atau sudut fase awalnya yaitu pi per 2 seperti biasanya ya, yang memindahkan grafik sejauh pi per 2 dalam domain waktu.
Nah, di sini waktunya kita memberikan gambaran pada sinyal, yaitu waktunya kita dari rentang waktu 1 hingga 1 detik dengan langkah 0,001 detik. Hal ini memberikan resolusi tinggi pada grafik. Dan juga karakteristik grafiknya kita di sini akan memberikan gambar sinyal itu menjadi frekuensi yang tinggi gitu, berarti pada soalnya 30 Hz, yang dimana menghasilkan osilasi yang rapat. Seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa frekuensi meningkat maka osilasi akan semakin merapat atau sinyal akan semakin mengecil dan juga merapat. Dilanjut dengan sebuah sinyal sinusoidal berawal dari sin pi per 2 atau sama dengan 1 sesuai fase awalnya ya, yaitu pi per 2. Oke, mungkin itu soal dari analitis yang kedua ya, teman-teman. Dan kita lanjut ke soal analitis yang ketiga. Semakin menarik nih, teman-teman. Jadi di sini kita diberikan soal tuh, berikan persamaan untuk sinyal seperti gambar berikut. Nah, kita bisa lihat ya di sini, teman-teman, bahwa di sini diberikan gambar dari dua sinyal, yaitu yang pertama gambar A adalah sebuah sinyal kotak dan juga gambar B adalah sebuah sinyal tiga. Nah, dan di sini juga intervalnya beda-beda. Oke, mungkin kita langsung saja ke jawabannya. Nah, di sini kita memberikan jawaban. Yang pertama itu ada pada gambar A. Gambar ini merupakan sinyal kotak yang bernilai 0 di luar interval min 2 sampai 2 dan bernilai 1 pada interval min 1 sampai 0 dan 01 serta bernilai 2 pada interval t sama dengan 0. Dan juga di sini kita memberikan sebuah persamaannya ya. Bisa kita lihat bahwa xt sama dengan 1 sampai min 1 adalah lebih kecil sama dengan t, dan juga t adalah lebih kecil dari 0, atau kita bisa balik, 0 lebih kecil dari t dan t itu lebih kecil sama dengan dari 1. Dan juga 2 di sini adalah sebuah nilai konstan, yaitu t sama dengan 0 dan juga 0 sampai lainnya. Nah, pada gambar kedua atau gambar B ini merupakan sinyal segitiga yang bernilai 0 di luar interval min 4 sampai 4, bernilai maksimum 1 pada t sama dengan 0 dan simetris terhadap sumbu t sama dengan 0. Dan juga di sini kita memberikan sebuah persamaannya ya, sama seperti hal yang tadi di atas, namun yang berbeda pada intervalnya, yaitu xt sama dengan 1 lebih kecil sama dengan t, atau t lebih kecil sama dengan 4. Dan juga langkah selanjutnya yaitu 0 sampai lainnya. Nah, mungkin soal-soal dari analitis 1 sampai 3 mungkin cukup sekian. Kita ke soal selanjutnya, yaitu praktik menggunakan MATLAB yang nantinya akan diberikan sebuah praktik dari gambaran-gambaran sebuah sinyal yang sudah saya jawab tadi. Silakan. Oke, di sini saya akan meneruskan pembahasan mengenai soal sinyal dan sistem untuk soal MATLAB nomor 1 sampai dengan 3. Nah, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Di sini terdapat soal bangkitkanlah sinyal sinus pada soal nomor 1 dengan menggunakan MATLAB untuk waktu dari 0 sampai dengan 2 detik. Dapat diketahui tadi pada soal nomor 1 yaitu sebuah sinyal sinus dengan frekuensi 5 Hz dan pas awalnya yaitu pi per 2 radian. Kita langsung saja ke pembahasan kode yang digunakan untuk menghasilkan grafik pada MATLAB-nya. Di sini kita masukkan untuk pi-nya yaitu 5, yang mana pi ini untuk mengatur frekuensi sinyalnya. Dan theta atau pas awalnya kita masukkan pi per 2. Nah, dengan pi per 2 ini menyebabkan gelombang sinus dimulai pada amplitudo yang maksimum. Lalu untuk interval waktunya yaitu dari 0 sampai dengan 2 detik, yang mana dengan resolusi 1 milisecond untuk menghasilkan sinyal yang lebih halus. Lalu di sini masukkan untuk persamaannya. Untuk persamaannya yaitu sin 2 pi Ft plus theta, yang mana dengan persamaan ini akan menggambarkan gelombang sinusoidal yang berisolasi dengan frekuensi waktu dan fase awalnya. Lalu kita dimasukkan juga untuk fungsi plot, yang mana dengan fungsi ini untuk menampilkan grafik sinyal terhadap waktu, menggambarkan bentuk gelombang sinusoidal yang periodik. Untuk lebih jelasnya mungkin dapat dilihat pada grafik berikut ini. Nah, pada grafik yang dihasilkan menunjukkan sinyal sinusoidal dengan frekuensi 5 Hz, yang berarti gelombang berisolasi sebanyak 5 kali dalam 1 detik dan memiliki fase awal yaitu pi per 2 radian, sehingga sinyal dimulai dari amplitudo maksimum pada waktu 0. Sinyal ini bersifat periodik dengan periode 0,2 detik, memperlihatkan pola berulang yang stabil dari Y-1 hingga Y1 sepanjang durasi 2 detik. Grafik juga menunjukkan amplitudo yang konstan tanpa perubahan, menggambarkan sifat sinyal sinusoidal yang ideal. Rentang waktu 0 hingga 2 detik memberikan 5 siklus penuh, mencerminkan karakteristik gelombang dengan frekuensi rendah yang terdefinisi dengan baik. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 2. Di sini terdapat soal yaitu bangkitkanlah sebuah sinyal sinus S1 sin 8 pi FCT dan jumlahkan dengan sebuah sinyal S2 yaitu sin 1 pi FCT plus 0,5 pi. Berikan gambaran hasil penjumlahan kedua sinyal tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan kode yang digunakan untuk menghasilkan grafik pada MATLAB-nya, yaitu di sini menggunakan fungsi FC sama dengan 1 untuk menetapkan frekuensi dasar kedua sinyalnya. Dan untuk rentang waktunya kita menggunakan 0 sampai dengan 2 detik dengan resolusi 1 milisecond.
dan membuat sinyal pertama dengan menggunakan fungsi S1 sin 8pi FCT dan membuat sinyal kedua dengan fungsi S2 sin 1pi FCT plus 0,5 dikali pi. Nah, untuk menjumlahkan kedua sinyalnya, kita menggunakan fungsi sum signal sama dengan S1 plus S2. Di sini juga menggunakan fungsi figur untuk membuat grafik baru untuk menggambarkan grafiknya. Lalu kita juga menggunakan fungsi subplot untuk menghasilkan masing-masing gambaran dari sinyalnya. Plot pertama untuk menghasilkan sinyal pertama, plot kedua untuk menghasilkan gambaran grafik sinyal kedua, dan plot terakhir untuk menghasilkan grafik penjumlahan dari kedua sinyalnya. Mungkin untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik yang telah dihasilkan. Di sini pada grafik pertama menunjukkan sinyal pertama S1 yang berisolasi pada frekuensi 8 Hz menghasilkan siklus yang lebih rapat dalam durasi 2 detik. Dan sinyal kedua pada grafik kedua berisolasi lebih lambat dengan frekuensi 1 Hz dan fase awalnya yaitu 0,5 pi. Dimulai dari titik yang berbeda dibandingkan dengan sinyal pertama. Ketika kedua sinyal dijumlahkan, grafik ketiga hasilnya adalah gelombang yang lebih kompleks dengan variasi amplitudo yang terjadi karena perbedaan frekuensi dan fase antara kedua sinyal. Nah, menghasilkan pola berulang yang menunjukkan perubahan amplitudo yang lebih jelas. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 3. Di sini terdapat soal yaitu bangkitkanlah sebuah sinyal sinus S1 sin 2 pi FCT dan kalikan dengan sinyal S2 yaitu sin 1 pi FCT. Berikan gambaran hasil perkalian kedua sinyal tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin dapat dilihat untuk kode yang digunakan pada MATLAB untuk menghasilkan gambaran grafik sinyalnya. Di sini kita memasukkan untuk frekuensi sinyal S1-nya dengan fungsi S sama dengan 10 dan frekuensi S2-nya yaitu 5 dengan fungsi FC sama dengan 5 dan memasukkan frekuensi sampling yaitu 100. Frekuensi sampling ini digunakan untuk mengatur resolusi vektor waktunya dan untuk waktunya masukkan 0 hingga 2 detik dengan interval 1 per frekuensi sampling. Dan untuk membuat sinyal sinusoidal S1-nya menggunakan fungsi S1 sama dengan sin 2 pi FST dan untuk membuat sinyal keduanya yaitu dengan fungsi S2 sama dengan sin pi FCT. Dan untuk menghasilkan sinyal baru yang merupakan hasil perkalian dari S1 dan S2 menggunakan fungsi Y sama dengan S1 dikali S2. Di sini juga menggunakan fungsi figur untuk membuka jendela baru untuk plot. Dan seperti sebelumnya, kita menggunakan fungsi plot untuk menghasilkan masing-masing grafik sinyalnya. Plot pertama untuk menghasilkan sinyal pertama, plot kedua untuk menghasilkan sinyal kedua, dan plot ketiga untuk menghasilkan grafik dari hasil perkalian kedua sinyal tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada grafik yang telah dihasilkan. Di sini dapat kita lihat pada sinyal pertama berisolasi pada frekuensi 10 Hz menghasilkan 20 siklus dalam 2 detik dengan amplitudo yang bervariasi antara min 1 dan 1. Untuk sinyal kedua S2 berisolasi lebih lambat pada frekuensi 5 Hz menghasilkan 5 siklus dalam 2 detik dengan amplitudo juga bervariasi antara min 1 dan 1. Ketika kedua sinyal ini dikalikan, hasilnya adalah sinyal baru yang menunjukkan variasi amplitudo yang kompleks. Amplitudo sinyal lebih kecil saat kedua sinyal berlawanan fase dan lebih besar saat berada pada fase yang sama. Hal ini mencerminkan efek modulasi amplitudo yang terjadi akibat interaksi antara kedua sinyal dengan frekuensi yang berbeda. Baik, teman-teman, kita lanjut ke soal MATLAB 4, di mana soal MATLAB 4 ini tentang atenuasi atau pelemahan sinyal. Itu soalnya sebuah kanal memiliki sifat melemahkan sinyal yang dilaluinya sehingga menyebabkan level sinyal yang lewat turun 20%. Apabila sebuah sinyal memiliki sinus persamaan S1T sin 5 V FCT dengan FC10, maka berikan gambaran bentuk sinyal sebelum dan sesudah atenuasi. Di sini ada kode MATLAB-nya, di mana 5V diganti dengan 1 karena modulo 5. Jadi persamaan sinyal setelah diatenuasi tetap memiliki amplitudo 0,8 sehingga S2T sama dengan 0,8 sin T karena 20% dari 1 yaitu 0,8. Nah, ini untuk bentuk gambarnya. Yang pertama ini bentuk gambar sebelum diatenuasi bisa terlihat mempunyai amplitudo plus minus 1 secara penuh, sedangkan sinyal yang setelah diatenuasi mempunyai amplitudo 0,8 minus 0,8 karena telah diatenuasi dan diturunkan 20%. Kemudian ini menjelaskan tentang kode-kode yang tadi ada di MATLAB. Itu ada apa aja? Yang pertama ada parameter sinyal. Yang pertama itu ada T. Ini adalah vektor waktu yang digunakan. Dalam hal ini vektor waktu yang digunakan adalah 0 hingga 10 detik dengan interval 0,01 detik
resolusi kecil 0,01 detik, memastikan grafik sinyal terlihat halus. Selanjutnya ada A underscore awal, yaitu amplitudo awal sinyal di set sebesar 1 amplitudo. Selanjutnya ada attenuation, yaitu pelemahan. Faktor attenuation kanal adalah 0,8 yang berarti dilemahkan menjadi 80% dari amplitudo awal. Kenapa 80%? Karena tadi ya seperti pada soal tadi 20% dari 1 yaitu 80% ya. Selanjutnya yang kedua ada sinyal sebelum diatenuasi, seperti yang tadi dijelaskan ya, sin T sama dengan A kali sin T, menghasilkan gelombang sinusoidal dengan amplitudo awal 1. Fungsi sin T menghitung nilai sinus pada setiap elemen dalam vektor waktu. Selanjutnya ada sinyal setelah atenuasi atau setelah pelemahan. Itu terdapat di S2, attenuation kali A awal kali sin T. Attenuation kali A awal kali sin T. Jadi sinyal atenuasi yang 80% dikali dengan sinyal awal yang 1 terus dikali dengan sin T. Yaitu sinyal dilemahkan dengan mengalihkan amplitudo dengan faktor atenuasi, hasilnya adalah gelombang sinusoidal dengan amplitudo yang lebih kecil. Terus ini ada plot-plotan ya, ada plot grafik, ada subplot 1 sinyal sebelum diatenuasi, yaitu 211 membagi area grafik menjadi 2 bagian, 2 baris dan 1 kolom, memilih di bagian pertama. Selanjutnya adalah plot T1B line weight 1,5 adalah menggambar sinyal awal dengan warna biru. Ini title, Y label, dan X label untuk menambahkan judul, dan grid on untuk menampilkan isi untuk mempermudah pembacaan grafik. Yang kedua adalah subplot 2, ini sinyal setelah diatenuasi. Subplotnya yang kedua, dan plotnya menggambar sinyal atenuasi dengan warna merah. Ini R ya, red. Terus ada label dan kisi sama seperti subplot pertama. Selanjutnya apa sih yang ditunjukkan grafik? Jadi grafik yang tadi ditunjukkan adalah kayak yang tadi dijelasin ya. Ada grafik sebelum diatenuasi dan grafik setelah diatenuasi. Itu grafik setelah diatenuasi amplitudonya mengecil hingga 0,8. Pada osilasinya tetap identik karena frekuensinya tidak berubah. Nah, seperti itu untuk soal MATLAB 4 ya. Jadi soal MATLAB 4 ini berbicara tentang atenuasi atau pelemahan sinyal. Oke, selanjutnya ada soal MATLAB 5 yaitu penguat sinyal atau amplifikasi. Untuk soalnya sendiri, mungkin saya bacakan dulu. Sebuah sistem penguat memiliki gain 2,5 kali apabila sebuah sinyal sinus memiliki persamaan S1T sama dengan sin 1V FCT. Bagaimanakah bentuk sinyal sebelum dan sesudah amplifikasi terjadi? Oke, di sini ada kode MATLAB-nya ya. Semoga bisa dimengerti. Dan kita jelasin dulu gitu apa aja sih yang ada di kode MATLAB ini. Sebenarnya mirip-mirip kayak yang tadi atenuasi, tapi ini berbeda di sintaksnya aja yang diamplifikasi itu bukan atenuasi. Yang pertama ada parameter waktu di set 10 detik dengan interval 0,01 sama kayak tadi. Terus sinyal sebelum diamplifikasi yaitu sama ya 1. Jadi S1T sama dengan sin T di mana amplitudo awalnya 1. Terus ada sinyal setelah diatenuasi S2T dibentuk dengan S2T sama dengan 2,5 kali sin T menghasilkan amplitudo 2,5. Untuk visualisasinya ini ada subplot 1 dan ini ada subplot 2 di mana subplot 1 itu amplitudonya 1 plus minus 1 dengan waktunya 10 detik, sedangkan di subplot 2 itu sinyalnya sudah diamplifikasi atau dikuatkan menjadi 2,5 kali. Jadi ininya 2,5 plus minus 2,5 amplitudo dengan waktunya 10 detik. Potensinya ini juga banyak terjadi ya di sistem sinyal dan sistem gitu, karena ada beberapa keperluan gitu yang mengharuskan kita untuk menguatkan sinyal itu sendiri gitu, seperti bahan pasar dan juga sistem informasi yang memang sangat gitu untuk zaman ini. Oke, sepertinya cukup sekian dari kelompok 5 untuk penjelasan dari soal sinyal dan sistem ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami.
Saya mewakili teman-teman saya bertiga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.